Halo, Hai, Annyeonghaseyo. apa apa kabar? kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Teguh Susilo. Saya Jasmine Heriani. Bersania. Kami akan mempresentasikan tentang langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Kami dari kelompok 6 selalu mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan tentunya menghindari kerumunan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi. Selamat menonton video kami. Dan semoga materi dari kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Menyaksikan. Langkah-langkah penelitian kualitatif itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan pralapangan. Yang kedua itu ada persiapan di lapangan. Yang ketiga itu ada pengolahan data. Dan yang terakhir ada tahap pelaporan hasil penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap yang pertama, yaitu tentang tahap persiapan pralapangan, di mana tahap persiapan pralapangan ini adalah tahap awal untuk persiapan kita sebelum terjun langsung ke tempat penelitian yang ingin kita ambil. Oke, yang pertama itu ada menyusun rancangan penelitian. Menurut John Dewey menyatakan bahwa langkah pertama dalam suatu metode ilmiah adalah pengakuan adanya kesulitan, hambatan, dan masalah yang membingungkan peneliti. Dengan kata lain, penelitian mencari sesuatu jawaban yang belum kita ketahui, memenuhi kebutuhan yang belum tersedia, dan menyediakan yang belum ada. Penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah atau setidaknya memperkecil kesenjangan. Nah, rancangan penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Dalam arti luas, meliputi proses perencanaan dari pelaksanaan penelitian. Manusia memiliki rasa ingin tahu, sehingga selalu mencari tahu apa yang mereka tidak ketahui. Masalah itu mencerminkan ketidaktahuan, dan penelitian merupakan usaha manusia dalam mengusahakan ketidaktahuan dan dapat merubah menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian akan mempersempit wilayah ketidaktahuan karena sudah menjadi pengetahuan manusia. Tentunya, dalam menyusun rancangan penelitian ini dibutuhkan adanya kajian teori, di mana kajian teori itu dalam laporan penelitian dimaksudkan untuk mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau dalam mengembangkan produk yang diharapkan. Selanjutnya, yang B yaitu memilih lapangan. Maksudnya di sini memilih lapangan adalah memilih tempat di mana kita harus meneliti. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai sumber data. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempelajari serta mendalami rumusan masalah penelitian. Untuk itu, pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Setelah kita memilih lapangan atau memilih tempat penelitian, selanjutnya kita mengurus perizinan, terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan, karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti dan bisa menerima kita dengan terbuka. Itu tujuannya agar kita juga mendapatkan informasi secara terbuka oleh orang-orang sekitar lapangan tempat kita meneliti.
Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan perizinan, kita saatnya menjajaki dan menilai keadaan, di mana intinya kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar penelitian kita. Setelah kelengkapan administrasi yang diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, selanjutnya penjajakan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu atau tidak akan adanya kehadiran kita dalam meneliti di tempat itu, atau sebaliknya bahwa lapangan sudah menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka di lingkungan yang kita teliti, dan sehingga data apapun dapat kita gali atau kita dapatkan dengan secara real dan mereka tidak merasa terganggu atas kehadiran kita. Selanjutnya yang E adalah memilih informan. Dalam penelitian kualitatif dikenal istilah informan. Istilah ini serupa dengan populasi dalam penelitian kuantitatif. Informan itu adalah orang-orang yang paling tahu tentang segala sesuatu terkait dengan fenomena yang diteliti. Dan informan dibedakan menjadi dua, yaitu informan kunci, di mana informan kunci ini artinya orang-orang yang tahu atau paham dan terlibat langsung dalam berbagai aktivitas dengan objek dan topik penelitian. Yang kedua ada informan biasa, yaitu orang-orang yang tahu tetapi tidak terlibat langsung dalam berbagai aktivitas dengan objek dan topik penelitian. Ketika kita menjajaki dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan, yaitu menentukan partner kerja sebagai mata kedua yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan di lapangan. Untuk dapat menemukan informan, kita dapat melakukannya dengan cara yang pertama, melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal maupun secara informal. Yang kedua, melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Alin, yaitu mengenai tahap yang di pra-lapangan sebelum di lapangan ya. Nah, ini materi selanjutnya adalah di menyiapkan instrumen penelitian. Kenapa? Karena tentunya instrumen itu kan sangat penting sekali, apalagi dalam penelitian kualitatif yang kita bahas saat ini ya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data atau instrumennya. Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan tentunya. Nah, peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif tentunya memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang sangat berpengaruh nanti untuk mendapatkan informasi dalam melakukan penelitiannya. Nah, apa saja untuk yang ciri-cirinya? Yang pertama, peneliti sebagai alat atau instrumen harus peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dan lingkungan yang bermakna atau tidak dalam satu penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri dengan aspek keadaan yang dimana dapat mengumpulkan data yang beragam sekaligus. Nah, kenapa si peneliti harus menyesuaikan diri? Tentunya karena kita adalah orang baru di lapangan yang ingin kita teliti. Kalau misalkan kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik, ditakutkan ketika kita nanti mencari data itu tidak maksimal ataupun nanti takutnya kurang valid. Maka kita harus benar-benar bisa menyesuaikan diri untuk mendapatkan informasinya. Nah, selanjutnya, tiap situasi adalah keseluruhan. Tidak ada instrumen berupa tes ataupun angket yang dapat mengungkap keseluruhan secara utuh. Nah, biasanya kan memang ada angket, ada instrumen yang lain. Tapi kalau misalkan dalam penelitian kualitatif, kita sebagai alat langsung itu memang harus benar-benar memahami situasi secara keseluruhan. Karena kita adalah seorang peneliti yang memang terjun langsung, kita yang mencari informasinya semua. Jadi secara keseluruhan kita harus benar-benar fokus untuk melakukan penelitiannya sebagai peneliti atau instrumennya. Nah, selanjutnya, suatu interaksi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami oleh pengetahuan semata-mata. Nah, karena kan kalau interaksi manusia ragamnya banyak. Nah, tentunya nggak bisa dipahami tentang sekedar pengetahuan semata. Sehingga ketika kita terjun, kita harus benar-benar
memahami itu semua dan benar-benar diaplikasikan dengan baik. Makanya kita harus benar-benar fokus dalam berinteraksi langsung kepada yang kita teliti. Kemudian, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Nah, kenapa? Data yang kita peroleh itu harus benar-benar kita pikirkan dengan baik. Apakah ada keterkaitan dengan penelitian kita? Kemudian tahap selanjutnya, agar kita nanti tahu bisa ke tahap selanjutnya bagaimana kalau kita udah analisis. Jadi kita tahu kekurangan dan bisa kita lengkapi ke penelitian berikutnya. Kemudian hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh. Nah, kenapa? Karena kita memang kan yang menjadi penelitinya nih. Nah, sebagai instrumen ya tentunya kita yang bisa hanya mengambil kesimpulan dari data yang kita peroleh. Karena kan kita yang terjun langsung juga. Jadi kita pasti harus tahu kesimpulan apa yang kita dapat. Kemudian terakhir, dengan manusia sebagai instrumen respon yang aneh akan mendapat perhatian yang seksama. Nah, yang tadi saya sudah jabarkan ini adalah menurut Sanafiah Faisal 1990. Nah, di sini dalam pengumpulan datanya, tentunya kan ada beberapa teknik nih. Dalam penelitian kualitatif di sini kami ambil contoh untuk 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Nah, yang pertama saya jabarkan adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek atau partner penelitian, di mana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Jadi kenapa observasi ini pengamatan langsung? Jadi karena kita yang jadi alat instrumennya tadi nih, kita yang harus benar-benar hadir di lapangan. Nah, kita benar-benar mengamati apa yang dilakukan sama si kita teliti itu, aktivitasnya apa aja, gerak-geriknya apa aja. Nah, itu harus kita amati. Nah, tentunya saat ini udah makin canggih ya, pemanfaatan teknologinya itu sudah bisa pakai tape recorder ataupun handy camera, atau saat ini mungkin bisa dalam dunia jurnalistik aja udah banyak gampang ya, udah pakai handphone yang udah canggih banget. Jadi tentunya itu udah dalam jadi satu buat dapetin informasi yang tadi atau pengamatan yang tadi. Selanjutnya observasi dibagi 2. Nah, yang pertama itu observasi partisipasif sama non partisipasi. Nah, apa bedanya? Yang pertama, observasi partisipasif itu adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan yang diteliti. Jadi benar-benar kita sebagai peneliti itu mengamati, berpartisipasi langsung apa sih yang dilakukan sama yang kita teliti itu. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya misalkan peneliti ingin memutuskan tinggal di suku Dayak selama 1 bulan. Kenapa sampai seperti itu? Jadi misalkan kita nih sebagai peneliti mau meneliti adat-adat pernikahan. Nah, adat-adat pernikahannya gimana sih kalau misalkan di suku Dayak itu? Nah, itu sampai kita selama 1 bulan sebagai peneliti kita lihat nih prosedurnya, cara-caranya, adat-adatnya itu apa aja. Nah, kita benar-benar ada di sana sampai 1 bulan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Jadi benar-benar kita ada di sana. Nah, kedua, observasi non partisipan. Nah, itu apa? Karena tadi kan pengamatan langsung nih. Nah, kalau non partisipan, kita sebagai peneliti itu tidak terlibat aktif dalam kehidupan informan. Nah, tetapi hanya menjadi pengamat independen. Contohnya apa? Kalau tadi kan kita selama 1 bulan ada di sana nih, di suku Dayaknya. Nah, kalau misalkan yang si non partisipan ini, kita sebagai peneliti hanya datang 2 atau 3 kali ke suku Dayak tersebut untuk melihat adat-adatnya. Jadi kita benar-benar nggak pure 1 bulan. Jadi ibaratnya itu tidak seintens yang pertama yang seperti observasi partisipatif seperti itu. Nah, selanjutnya wawancara. Ini adalah teknik yang kedua, wawancara. Wawancara ini udah banyak banget orang tahu karena sering banget dipergunakan juga untuk teknik jurnalistik ya. Wawancara itu dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Nah, kenapa? Karena wawancara itu merupakan teknik pengumpulan data yang memang melakukan dialog langsung. Jadi tatap muka antara kita peneliti juga sama yang kita teliti. Kemudian di sini di mana respondennya mendapatkan kebebasan untuk kesempatan untuk mengeluarkan pikirannya, pandangannya, pendapatnya, perasaannya secara natural. Nah, tentunya dalam proses wawancara ini didokumentasikan juga, lebih ada juga yang bentuk tulisan ada, atau audio visual juga bisa. Jadi takutnya kan kalau tertulis aja takut lupa nih, bisa sekarang diminimalisir itu pakai audio visual. Jadi untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh seperti itu. Nah, ini selanjutnya di studi dokumentasi. Ini teknik yang ketiga ya dalam yang tadi pengumpulan datanya.
Apa sih studi dokumentasi? Studi dokumentasi itu selain sumber manusia atau human resources-nya melalui observasi dan wawancara, sumber lainnya adalah pendukungnya, yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi atau tidak resmi. Tetapi dari dokumen-dokumen ini sangat membantu nanti untuk kita mengumpulkan data. Nah, apa aja sih biasanya perlengkapannya? Itu banyak. Sebagai peneliti itu banyak banget yang bisa dipersiapkan. Apa aja? Tentunya surat penelitian, kemudian ada catatan, ada map, alat tulis, karet, kartu, kamera, foto, video, apapun itu bisa. Jadi dari dokumen-dokumen yang tadi bisa sangat membantu untuk kita dapatkan pengumpulan data. Nah, tapi jangan lupa yang paling penting itu tentunya salah satunya adalah biaya, karena tanpa biaya tentunya akan sulit bisa lancar untuk melakukan penelitiannya. Nah, selanjutnya itu persoalan etika dalam penelitian. Nah, etika dimanapun pasti etika ini kan sangat dibutuhkan ya, apalagi dalam melakukan penelitian. Jadi kan bukan hal sembarangan ya. Kenapa? Penelitian adalah tentunya kan berhubungan dengan orang-orang. Nah, baik secara perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, bergaul, cara hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian. Nah, persoalan etika ini muncul apabila peneliti tidak menghormati, mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. Nah, kenapa seperti itu? Termisal, tadi kita udah contoh kita meneliti suku Dayak, terus padahal kita yang mau meneliti, kita yang butuh informasinya, tetapi ada adat-adat di dalam suku Dayak itu yang tidak kita hormati atau kita langgar. Jadi tentunya akan mengganggu atau bahkan sekiranya tidak menghargai keberadaan mereka, padahal kita memang sangat membutuhkan, tapi kita bahkan justru tidak memberikan itikat yang baik. Nah, makanya ada etika dalam penelitian ini harus juga dijalankan. Nah, dalam menghadapi persoalan tersebut, peneliti hendaknya mempersiapkan diri untuk secara fisik, psikologis maupun mental. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, itu beritahukan secara jujur dan terbuka maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Jadi kita benar-benar nih datang, misalkan tadi yang ke suku Dayak, jujur apa yang kita mau teliti, apa yang mau kita lakukan, kemudian kita mau menjadi informannya siapa aja, kita harus benar-benar terbuka kepada pihak yang ada di lapangan. Kemudian pandang dan hargailah orang-orang yang diteliti sebagai objek, melainkan sebagai orang yang sama derajatnya. Misalkan di luar yang suku Dayak, misalkan tadi kan di suku Dayak itu kan misalkan di pedalaman, terus kita dari kota. Walaupun kita dari kota, kita tuh nggak bisa seolah-olah walau mereka tinggal di desa, harga diri kita atau derajat kita lebih tinggi. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus mengindahkan derajat sama mau peneliti ataupun yang kita teliti. Kemudian yang selanjutnya, hargai, hormati, dan patuhi semua peraturan, norma, nilai masyarakat, kepercayaan, adat istiadat, kemudian kebiasaan, kebudayaan yang masih tabu. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau di Jakarta nih, mungkin banyak orang yang udah nggak pakai adat istiadat, norma atau apa. Tapi pasti kan kalau kita teliti, misalkan tadi ke suku Dayak, itu pasti ada adat istiadat yang biasanya kita sama sekali nggak tahu atau bahkan kaku banget di diri kita sendiri. Tapi kita sebagai si peneliti ini harus benar-benar menghormati dan mematuhi. Jadi apa yang diinginkan oleh informan yang di sana pun harus kita hormati dengan baik. Nah, selanjutnya menjaga rahasia yang memang harus dirahasiakan yang berkenaan dengan informasi yang diberikan oleh subjek. Nah, kenapa? Nah, pastinya asas kerahasiaan ini kan memang sangat dibutuhkan dalam apapun ya, apalagi dalam unsur penelitian ini. Ada beberapa pihak mungkin yang tidak menginginkan datanya disebarluaskan, mungkin bisa dipergunakan hanya untuk beberapa pihak saja. Jadi benar-benar untuk khusus penelitian ini saja. Jadi kalau memang di sini harus dijaga asas kerahasiaannya, tentunya sebagai peneliti harus melakukan itu semua. Yang terakhir, tulislah segala kejadian, peristiwa, dan yang lainnya secara jujur, benar, jangan dikurangi, dan jangan ditambahkan. Jadi apa yang kita benar-benar dapatkan yang ada di lapangan, itu sesuai dengan realita yang kita lihat dan kita teliti. Seperti itu. Nah, itu sudah selesai di tahap pralapangan. Nah, ini selanjutnya kita lanjutkan setelah sudah di pralapangan. Nah, kita langsung lanjut ke lapangan. Apa aja sih? Nah, tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
Nah, yang pertama itu adalah memahami latar penelitian dan persiapan diri. Nah, apa aja? Itu dibagi ada 4. Yang pertama adalah pembatasan latar dan peneliti. Kemudian yang kedua ada penampilan. Yang ketiga ada pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Terakhir, jumlah waktu studi. Nah, ini memahami latar penelitian dan persiapan diri ini disampaikan oleh Moleong 2014. Nah, yang pertama, satu itu adalah pembatasan latar dan peneliti. Peneliti hendaknya mengenal adanya latar terbuka dan latar tertutup. Nah, menurut Loveland tahun 1984, yang termasuk latar terbuka adalah lapangan umum seperti tempat berpidato, orang berkumpul di taman, bioskop, dan ruang tunggu rumah sakit. Sedangkan latar tertutup, contohnya adalah maksudnya di sini adalah hubungan peneliti perlu akrab karena latar demikian bercirikan orang-orang sebagai subjek yang perlu diamati secara teliti dan wawancara secara mendalam. Dengan sendirinya strategi berperan sertanya peneliti dalam latar tertutup demikian sangat diperlukan. Selanjutnya itu tadi penampilan ya. Nah, penampilan dalam hal penampilan ini maksudnya adalah si peneliti hendaknya menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan adat, tata cara, dan kultur latar penampilan. Jadi misalkan yang tadi nih di suku Dayak mengkhususkan misalkan kita harus berpakaian seperti ini. Nah, kita harus mengikuti yang ada di sana juga sebagai peneliti. Tentunya yang tadi bernyambung dengan yang sebelumnya, menghormati segala yang ada istiadat, norma yang diberlakukan di sana. Sebagai peneliti juga harus mengikuti dengan baik. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Itu apa? Jika peneliti memanfaatkan pengamatan berperan serta, maka hendaknya hubungan akrab antara subjek dan peneliti perlu dibina lebih lanjut. Dengan demikian, peneliti dengan subjek penelitian yang dia teliti dapat saling bertukar informasi. Nah, peneliti bertugas untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin dari sudut pandang subjek tanpa mempengaruhi mereka. Jadi memang benar-benar hubungan peneliti di lapangan sama yang diteliti itu sangat mendukung banget sama hasil dari si penelitian yang kita dapatin sebagai datanya ya. Nah, yang terakhir, jumlah waktu studinya. Nah, itu apa? Faktor waktu dalam penelitian cukup menentukan. Kenapa? Jika tidak diperhatikan oleh peneliti, ada kemungkinan peneliti demikian terlalu asik nih dalam meneliti sampai dia lupa bahwa di sini dia ada maksud lebih jauh lagi dalam meneliti, tapi justru malah dia kehabisan waktu untuk penelitian aja. Jadi benar-benar jumlah waktu studi ini harus dipikirkan untuk ke tahap hasil penelitian yang selanjutnya. Nah, yang kedua atau bagian yang tadi dari ciri kan udah memahami ini latar belakangnya ya. Yang terakhir ini adalah yang keduanya, aktif dalam kegiatan pengumpulan data. Nah, tentunya harus aktif, kan kita lihat instrumen ya. Aktifnya bagaimana sih? Pendekatan kualitatif yang dipergunakan beranjak dari hasil yang diperoleh dapat dilihat dan dari proses secara utuh. Nah, untuk memenuhi hasil yang akurat, maka pendekatan ini menempatkan peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh. Nah, alat penelitian penting yang biasanya digunakan ialah catatan lapangan. Catatan lapangan ini adalah catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, dan menyaksikan suatu kejadian tertentu. Jadi, kalau misalkan di lapangan nih, kita ada catatan yang benar-benar digunakan di lapangan agar ketika kita lihat fakta di lapangan, kita nggak lupa atau nanti ada sesuatu yang kurang. Jadi benar-benar ini juga sangat membantu. Nah, gimana sih cara mengingatnya? Nah, ini ada beberapa petunjuk ya. Yang pertama, buatlah catatan secepat mungkin. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Makin ditunda, makin susah diingat. Makin besar kemungkinan data bisa hilang dan terbuang. Jadi misalkan nih kita lagi teliti, seperti yang ibu bilang kemarin, pendemo yang ada lagi ada demo, terus ada yang masih dagang, terus kita lupa nih apa yang kita lihat dan kita amati. Kalau misalkan kita udah dapat informasi, kita lupa nulis, takutnya nanti ketika kita mau tulis lagi, apa ya tadi ya kira-kira, jadi takutnya lupa. Jadi harus benar-benar langsung ditulis. Kemudian jangan berbicara dengan orang lain terlebih dahulu tentang hasil pengamatan sebelum peneliti menuangkannya ke dalam catatan lapangan. Selanjutnya, usahakan jangan terjadi gangguan pada saat menulis, mengetik, atau mendengarkan. Nah, tentunya kalau lagi neliti nih tiba-tiba
ada suara anak nangis, kemudian ada suara petasan atau apa, nah pasti kan nggak akan dapat feel yang ini juga ya. Jadi harus benar-benar dilihat sikonnya juga biar nggak ada gangguan dalam kita penelitian atau nulis hasil penelitian kita. Kemudian usahakan menggambarkan keadaan dengan diagram keadaan fisik yang diamati atau struktur organisasi yang ditemui. Nah selanjutnya, sering apa yang dikatakan atau dilakukan yang diamati terlupakan sesudah beberapa hari berlalu. Jika teringat secara segera nih, lagi ingat, catat lagi, kemudian masukkan ke dalam catatan lapangan. Jadi mungkin pada hari itu kita lupa nih, beberapa hari kemudian kita ingat, langsung kita tulis agar langsung kita buatin ke catatan lapangan kita buat tambahan data analisis kita tadi. Seperti itu. Nah ini yang terakhir, kejenuhan. Kadang pasti dalam penelitian ada kejenuhan, letih sering terjadi dalam penelitian. Maka ada perlunya kita sebagai peneliti yang memang menjadi instrumen paling penting beristirahat dengan baik, bisa dilakukan rekreasi ataupun refreshing untuk mengatasi kejenuhan itu, sehingga ketika nanti kita sudah bersifat netral lagi, kita bisa melanjutkan penelitian kita dengan lebih baik lagi. Sehingga nanti saat meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan berusaha dan bersikap, bisa berlaku netral, tidak memihak sejauh apapun, dan menengahi persoalan yang terjadi. Saya sudah selesai. Untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Teguh tentang pengolahan data selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan langkah-langkah dalam tahap penelitian kualitatif. Tahapan yang ketiga yaitu pengolahan data. Dalam pengolahan data ada beberapa hal yang akan kita lakukan nanti. Seperti yang pertama yaitu reduksi data. Apa itu reduksi data? Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul dari data-data yang kita peroleh di lapangan. Setelah melakukan reduksi data, kita selanjutnya mengkategorikan data, yaitu mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Misal, data berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Sebagai peneliti kualitatif, kita juga harus melakukan interpretasi dari data yang kita peroleh di lapangan dengan baik. Dari reduksi data tersebut, selanjutnya yaitu kita mendisplay data atau menyajikan data. Penyajian data ini yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Itu teori menurut Ulber Silalahi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah untuk dimengerti. Jadi penyajian data ini juga merupakan bagian dari analisis data. Selanjutnya yaitu analisis data. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, display data juga merupakan bagian dari analisis data, di mana analisis data ini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang digambarkan oleh data. Data yang terkumpul biasanya banyak sekali dan terdiri dari beberapa catatan yang kita dapatkan di lapangan, seperti tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen, biografi, artikel, dan sebagainya. Dalam hal ini dianjurkan agar analisis data dan penafsiran secepatnya dilakukan oleh penulis. Jangan sampai menunggu data itu menjadi dingin, bahkan membeku, atau malah menjadi kadaluarsa, sehingga analisis data itu akhirnya terbengkalai. Nah selanjutnya dalam pengolahan data, tindakan yang akan kita lakukan yaitu mengambil kesimpulan dan memverifikasi.
Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang seperti pertama tadi reduksi data, display data, analisis data, nah, kita langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Setelah kita melakukan tahap pengolahan data di atas, hal selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang kita tuliskan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian secara garis besar. Jadi semua informasi yang kita dapatkan di lapangan kita tarik garis besarnya menjadi sebuah kesimpulan penelitian. Langkah selanjutnya dalam pengolahan data yang kelima yaitu meningkatkan keabsahan hasil. Yang pertama yaitu kredibilitas. Keabsahan atas hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui satu, meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan. Karena faktor utama dalam penelitian yaitu seorang peneliti. Jadi kalau peneliti tidak terjun langsung ke lapangan maka mustahil mendapatkan informasi-informasi yang valid dalam suatu penelitian. Yang kedua adalah pengamatan secara terus-menerus. Karena dalam penelitian tidak bisa melakukan pengamatan hanya sekali. Yang ketiga adalah triangulasi, baik metode dan sumber untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain. Dilakukan untuk mempertajam tilikan kita terhadap sehubungan sejumlah data. Jadi mengenai satu permasalahan kita bisa mencari beberapa informasi dari beberapa sumber yang selanjutnya kita bandingkan dan kita ambil sumber mana yang benar-benar valid. Yang keempat adalah perlibatan teman sejawat atau berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian. Karena dalam penelitian jika kita mempunyai tim yang kuat, maka proses dalam penelitian ini akan berjalan baik dan data-data yang kita peroleh akan semakin valid. Yang kelima yaitu menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh dalam bentuk rekaman, tulisan, kopian dan lain-lain. Yang keenam yaitu member check, pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti. Jadi data yang kita peroleh harus kita cek ulang untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam data yang kita peroleh. Itu adalah beberapa hal yang mendasari tentang kredibilitas keabsahan hasil data. Yang selanjutnya yaitu transferabilitas. Apa itu transferabilitas dalam penelitian? Yaitu bahwa hasil penelitian yang didapatkan itu dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian untuk memperoleh tingkat yang tinggi bila para pembaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Jadi transferabilitas ini bagaimana kita menggambarkan atau mentransfer hasil-hasil penelitian ini agar bisa diterima oleh orang yang menggunakan laporan penelitian kita. Yang ketiga adalah dependabilitas dan konformabilitas. Dilakukan dengan audit trail berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan. Ini bisa kita konsolidasikan atau koordinasikan dengan para pembimbing kita di penelitian agar permasalahan-permasalahan yang kita peroleh dalam penelitian itu bisa
dibantu untuk penyelesaiannya, sehingga penelitian yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik, mendapatkan data-data yang memang benar-benar valid dan bisa diterima oleh pembaca dan penggunanya nanti. Itu adalah tentang pembahasan keabsahan hasil penelitian. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi langkah pengolahan data dalam penelitian, yaitu tentang menarasikan hasil analisis. Pembahasan dalam penelitian kualitatif menyajikan informasi dalam bentuk teks tertulis atau bentuk-bentuk gambar mati atau hidup seperti foto dan video dan juga mungkin yang lain. Dalam menarasikan data kualitatif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu satu, menentukan bentuk atau form yang akan digunakan dalam menarasikan data. Membentuk form yang mudah dipahami oleh pembaca data atau pengguna data. Yang kedua, menghubungkan bagaimana hasil yang berbentuk narasi itu menunjukkan tipe atau bentuk keluaran yang sudah didesain sebelumnya. Dan ketiga, jelaskan bagaimana keluaran yang berupa narasi itu mengkomparasikan antara teori dan literasi-literasi lainnya yang mendukung topik. Itu jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam menarasikan data kualitatif. Ini selanjutnya adalah tahap terakhir dalam penelitian secara kualitatif atau penelitian dengan menggunakan dasar kualitatif ya. Yang terakhir adalah pelaporan hasil penelitian. Ini adalah tahap akhir dari penelitian. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta mempublikasikan hasil temuannya untuk menambah pengetahuan pembaca atau pengguna, atau diaplikasikan oleh pengguna hasil penelitian. Tentunya penyusunan laporan penelitian berupa tulisan. Baik, itu tadi adalah tahap akhir dari langkah-langkah penelitian dalam kualitatif. Sampai di sini penjelasan saya tentang pengolahan data. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kekeliruan dari materi yang saya berikan, mohon dikoreksi dan kita bahas bersama nanti dalam diskusi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Matur sembah nuwun. Mulia teh. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat.